kita diarahkan untuk berkunjung ke FKTP untuk mendapatkan tindak lanjut hasil akan dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Apa Iya. screening kesehatan dari berisiko kanker tadi, Iya. yaitu pemeriksaan IVA atau pap smear seperti itu. Sekali seumur hidup. Seumur hidup. Oh, Gitu. seperti itu. Jadi kalau misalnya yang lainnya Iya. itu kita Setahun, diharapkan iya. setiap tahun dapat mengisi screening riwayat kesehatan. riwayat Jadi kita bisa kesehatan. mendeteksi sedini mungkin loh. Iya, betul. Kita ada Berisiko berisiko penyakit penyakit apa gitu ya. gitu. Kita upaya untuk preventif pun dijamin nih sama program JKN. Begitu banyak tadi kemudahan, manfaat yang kita dapatkan menjadi peserta JKN. Nah, selanjutnya nih Mulyani, di mana peserta JKN itu dapat melakukan layanan daerah setempat gitu ya. Ya, nah Sobat JKN lengkap sekali nih. Jadi BPJS Kesehatan sampai selain beberapa penyakit tadi, pemeriksaan IVA juga ditanggung nih. Tapi memang ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Nah, yang penting BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah ataupun dengan Pemda itu selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk memberikan jaminan kesehatan, baik itu yang bersifat kuratif tadi pengobatan maupun yang sifatnya pencegahan preventif seperti ini. Nah, jadi tidak perlu khawatir lah ya sebenarnya ya, yang Mulyani nggak perlu khawatir. Pokoknya insya Allah yang kalau jika sesuai ketentuan dan sesuai alur itu akan ditanggung dalam program JKN. Karena kan gitu ya. sama juga, Rifka. Tidak dijamin BPJS tapi dijamin oleh pemerintah. Iya, Tidak, betul. Sama-sama pemerintah sih sebenarnya. Iya, sama-sama kan. Sama-sama Jadi pemerintah si gitu. peserta ini tetap mendapatkan Iya. manfaat pelayanan Betul. IVA Iya. dimanapun mereka terdaftar seperti itu. Iya. Jadi tidak usah khawatir. Iya. Bagaimana saya yang terdaftar di puskesmas? Iya. Katanya tidak dijamin JKN screening DMIVA-nya oleh JKN. Tetap ya. terjamin, cuman beda penjaminannya siapa yang menjaminnya gitu ya. Si peserta akan tetap mendapatkan manfaat pelayanannya. Betul. Oke, sangat bermanfaat sekali nih Sobat JKN mengenai screening riwayat kesehatan ya. Oke, selanjutnya nih Mulyani, apakah peserta yang berada di luar daerah terdaftarnya dapat melakukan screening kesehatan? Nih misalnya dia tidak berdomisili di Kota Banda Aceh misalnya nih, dia mungkin lagi jalan-jalan ke Banda Aceh atau sedang mengunjungi keluarganya nih di Banda Aceh gitu. Sedangkan dia berdomisilinya itu di kabupaten kota lain ataupun di provinsi lain. Nah, kira-kira itu bisa juga nggak dia melakukan screening riwayat kesehatan yang dijamin oleh program JKN? Jadi untuk pengisian screening riwayat kesehatan ini, dimanapun kita berada, itu bisa kita lakukan. Tetapi tindak lanjut dari screening kesehatannya itu diharapkan pemeriksaan screening kesehatannya itu di FKTP terdaftar kita, seperti itu. Oh gitu. Jadi diharapkan untuk kalau misalnya pengisian screening riwayat kesehatan di mana saja bisa. Tapi untuk screening kesehatannya diharapkan di FKTP masing-masing. Oke, mungkin gini ya Sobat JKN, bisa saya coba menguraikan sedikit nih. Jadi misalnya karena kan tadi untuk melakukan screening riwayat kesehatan kan bisa melalui aplikasi mobile JKN, melalui website gitu ya, melalui portal ya tadi portal. Poros, sorry salah ya Sobat JKN, Poros. Nah, jadi itu kan bisa dilakukan di mana saja gitu, di mana saja, tidak mesti di daerah domisili kita gitu. Nah, tapi terhadap hasil dari screening yang kita lakukan dari aplikasi mobile JKN, dari website tadi, untuk tindak lanjut pemeriksaan lanjutannya itu dilakukan di FKTP di mana si peserta itu terdaftar. Nah, gitu ya. Benar ya, Mulyani ya, seperti itu ya. Oke, sebenarnya gampang sih Sobat JKN ya, gitu. Oke. Selanjutnya nih,
apakah FKTP dapat mengetahui? FKTP itu, nah Sobat JKN pasti udah tahu ya, FKTP udah familiar ya. FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, terdiri dari puskesmas, kemudian klinik pratama ya, Mulyani ya, kemudian dokter praktik perorangan. Nah, apakah itu disebut FKTP ya Sobat JKN? Nah, apakah FKTP itu mengetahui nih peserta yang beresiko berdasarkan screening riwayat kesehatan? Itu gimana Mulyani? Jadi kan bingung kita kan, kita mengisi screening riwayat kesehatan secara mandiri, Iya. kira-kira puskesmas, klinik, DPP kira-kira tahu nggak ya? Iya, kita berisiko betul. atau tidak ya? Jangan 2 pengisian gitu ya. Iya, Kita sudah habis waktu mengisi dari secara mandiri. secara mandiri Ketika betul. kita di puskesmas Harus tanya ulang, iya, seperti itu. Iya. Kita ke puskesmas yang kadang kan kita memang lagi kurang sehat, Betul. terus ternyata di screeningkan ulang. Jadi Sobat JKN, ketika kita sudah mengisi screening riwayat kesehatan yang berisiko si FKTP mengetahuinya. FKTP bisa melihat dari aplikasi Piker. Di mana kita terdaftar. Misalnya kita terdaftar di puskesmas A. Kita beresiko nih. Jadi puskesmas A tersebut bisa melihat, oh ternyata si A yang telah mengisi tadi ya, berisiko DM, berisiko stroke seperti itu. Nah berarti tidak double pengisian gitu ya. Berarti tadi si peserta JKN sudah mengisi screening riwayat kesehatan secara mandiri, kemudian pada saat dia melakukan pengobatan di FKTP, itu FKTP-nya sudah langsung mengetahui ya, tidak perlu mengisi kembali gitu Sobat JKN. Jadi sudah mengetahui karena aplikasi kita yang bernama tadi Piker itu sudah terkoneksi memang dengan aplikasi di FKTP. Jadi tenang aja nih Sobat JKN, nggak harus double pengisian nih. Jadi si tenaga medis yang di FKTP tadi sudah mengetahui resiko apa penyakit yang kita derita. Nah, mungkin ini udah panjang lebar ya kayaknya kita ngomong nih, Mulyani udah panjang lebar nih mengenai screening riwayat kesehatan. Ini mungkin kita bisa nobatkan Mulyani, staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh sebagai duta screening riwayat kesehatan nih Sobat JKN ya, karena bermanfaat sekali nih udah pasti. Nah, mungkin ini Mulyani ada nggak sih himbauan nih untuk Sobat JKN nih, untuk terakhir nih sebelum penutup kita ada nggak himbauannya? Oke, silakan. Peserta Sobat JKN, yuk kita isi screening riwayat kesehatan hanya sekali loh dalam 1 tahun, besar manfaatnya. Kita dapat mengetahui resiko penyakit kita sedini mungkin. Yang berisiko bisa langsung berkunjung ke FKTP dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan screening kesehatan. Yang tidak berisiko kita tetap jaga pola hidup sehat dan bisa berkunjung ke FKTP dengan ditindaklanjuti oleh dokter FKTP. Jadi jangan tunggu sakit baru kita berobat. Jadi kita semua peserta JKN mendapatkan manfaatnya, baik yang sakit ataupun yang sehat. Jadi jangan merasa kita tidak pernah mendapatkan manfaat JKN. Dengan mengisi screening riwayat kesehatan kita akan mendapatkan manfaat. Salah satu manfaat JKN. Ya betul sekali. Nah itu ya Sobat JKN udah dihimbau nih tadi sama Mulyani untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Jadi kalau kita ulang lagi nih, berarti pepatahnya tadi memang cocok, yaitu screening riwayat kesehatan ini mencegah lebih baik daripada mengobati ya, Mulyani ya. Oke, baik Sobat JKN. Nah, pasti sudah sangat jelas nih ya penjelasan mengenai screening riwayat kesehatan di program JKN. Nah, sekali lagi nih Sobat JKN, ayo manfaatkan screening riwayat kesehatan, kemudian jaga pola hidup sehat, tetap agar tentunya kita tetap sehat dan tetap produktif. Nah, kami ucapkan terima kasih nih kepada Mulyani sudah hadir di Obras JKN, obrolan santai JKN. Mungkin nih ada pantun lagi nih, tadi dibuka sama pantun, kita tutup sama pantun ya, Mulyani ya. Mungkin bisa dikasih cakep-cakepnya ya. Oke. Bersepeda menyeberangi jembatan. Cakep. Oke, jangan lupa mampir untuk istirahat. Cakep. Ayo screening kesehatan agar hidup lebih sehat. Oke, terima kasih
sekali lagi untuk Mulyani, semoga selalu sehat. Mungkin nanti ke depannya bisa join lagi nih di Obras JKN di episode selanjutnya. Oke, saya kira begitu saja untuk Obras JKN pada sore hari ini, pada hari ini. Terima kasih Sobat JKN yang sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mulyani.